Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Wajib Umum Bahasa Indonesia Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lifadli Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Serinda Oktapiani. Perkenalkan, nama saya Dela Kusuma Wardani. Perkenalkan, nama saya Audrey Bianca Burki. Perkenalkan, nama saya Noval Gibran Haidar Rahman. Perkenalkan, nama saya Jabal Rahma Jahra. Perkenalkan, nama saya Nur Salis Saidah. Baik, selanjutnya kami akan memulai interview bersama narasumber kami yang akan kami bacakan CV-nya terlebih dahulu. Bapak Ana Suryana, lahir di Cianjur, tanggal 16 November tahun 1976. Beralamat di Kampung Babakan Gasol, nomor 4, RT 03 RW 06, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Adapun latar belakang pendidikan Bapak Ana Suryana. SDN Ibu Dewi 3 Cianjur, Jawa Barat. SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat. SMA Negeri 3 Cianjur, Jawa Barat. Wisakti International Hotel and Tourism Institute, Jakarta. Adapun pengalaman bekerja Bapak Ana Suryana. Tahun 1996 hingga 1997 sebagai asisten waiter in Kahiyang Restaurant. 1997 hingga 2006 sebagai restaurant writer in the main dining room. Tahun 2008 hingga 2016 sebagai restaurant writer in the main dining room. 2016 hingga 2017 sebagai restaurant supervisor. Dan tahun 2018 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Hotel Akademi Cianjur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja untuk wawancara pada kali ini. Ini merupakan narasumber kami, yakni Bapak Ana Suryana. Lalu maksud dan tujuan kami mewawancarai Bapak yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk proyek ujian tengah semester kami. Daripada itu bisa kita memulai kepada pertanyaannya saja langsung Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama Bapak, apakah Bapak boleh menceritakan pengalaman mengajar Bapak selama menjadi dosen bahasa Inggris? Baik, sebenarnya seru sekali ya kalau mengajar bahasa Inggris itu. Satu, kita bisa melihat bagaimana peran anak-anak. Ada yang aktif, ada yang diam saja, ada yang pura-pura bingung, ada yang memang bingung sama sekali. Jadi dalam mengajar bahasa Inggris itu kita harus melihat dulu background mereka. Apakah mereka pada dasarnya sebenarnya mereka ingin sekali belajar bahasa Inggris. Tapi ya mungkin kita lihat dari awal-awalnya. Dulu mungkin ketika mereka masih di sekolah, SMA atau SMP, ngelihat guru bahasa Inggrisnya saja sudah takut. Apalagi belajar bahasa Inggrisnya. Seperti itu kira-kira. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembelajaran online saat ini, terlebih ketika pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri? Baik, menghadapi kondisi dan situasi pada saat ini memang sulit ya buat kita sebagai seorang pengajar, apalagi dalam bahasa Inggris, yang notabene bahasa Inggris ini bukan bahasa kita, gitu ya. Boleh dikatakan masih second language, bukan mother language. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya pemerintah atau kita juga punya sistem untuk memberikan pengajaran, terutama memberikan waktu dan juga kesempatan untuk semua siswa, terutama di Hotel Akademi Cianjur untuk belajar bahasa Inggris. Hanya saja di masa pandemi ini, kalau saya boleh bilang itu sangat tidak efektif. Karena kita melaksanakan program pembelajaran secara daring. Banyak sekali hal-hal atau hambatan yang kita temui
gitu kan selama mengajar. Satu, perhotelan di sini terutama kalau memang kita mau belajar, biasanya kita harus grooming. Jadi ketika belajar daring, mereka ada yang belum mandi, mereka ada yang masih pakai piyama, ada yang duduk sambil makan dan segala macam. Di di sekolah yang lain mungkin boleh gitu ya. Tapi kalau di perhotelan mungkin ada satu hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Terus terkenal apa? Kuota juga. Kadang-kadang kenapa nggak bisa masuk daring nih? Nggak punya kuota, Pak. Atau juga terkendala jaringan. Karena mungkin yang dipakai operatornya operator yang tidak jaringannya luas mungkin. Seperti itu kira-kira. Jadi memang pada masa pandemi ini untuk pembelajaran secara online atau daring itu saya pikir kurang efektif sekali. Gitu ya. Baik, Pak. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada perbedaan ketika Bapak mengajar saat ini ketika masa pandemi dengan sebelum masa pandemi, Pak? Jelas pasti ada perbedaan. Satu, ketika di masa sebelum pandemi, kita mengajar bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Jadi kelihatan lebih hidup dan lebih lebih efektif dan efisien ketika mengajar. Ketika kita melihat ada seseorang yang belum mengerti tentang bahasa Inggris, kita bisa langsung notice, kita bisa langsung melihat, oh ini belum mengerti. Ataupun kadang-kadang kalau ada pertanyaan, kita akan bisa lebih hidup. Tapi kalau dalam masa pandemi ini dengan sistem daring, kadang-kadang kita dibatasi oleh jumlah pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kadang-kadang udah dibuka termin pertanyaan pun masih belum ada yang bertanya. Karena apa? Karena memang alasannya mereka kadang-kadang terjeda dengan signal dan segala macam itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya bilang selama pandemik dan sebelum pandemik itu jelas ada perbedaan. Seperti itu. Baik. Lalu hal apa saja yang menjadi penghambat Bapak ketika pembelajaran di masa pandemi ini? Baik, seperti yang saya bilang tadi, hambatannya yaitu tadi ketika kembali lagi ke attitude siswa, itu kan ya. Seorang guru sudah siap-siap sebelum jam pelajaran dimulai secara daring, otomatis semuanya sudah mempersiapkan minimal 1 jam sebelumnya supaya proses pembelajaran ini berjalan secara baik. Tapi ketika kita buka Zoom meeting atau webinar, kadang-kadang siswa belum pada siap. Kadang-kadang memang dari absen 100%, minimal 50% yang hadir. Gitu kan ya. Satu itu, yang kedua tadi terkendala kuota dan juga terkendala jaringan. Karena tidak setiap siswa rumahnya itu memang lokasinya terletak di daerah-daerah yang potensial untuk jaringannya bagus. Ada juga yang di pelosok yang memang susah sekali dengan jaringan. Itu sih kendala pas pembelajaran masa pandemi ini. Seperti itu. Baik. Lalu metode pembelajaran apa yang Bapak terapkan ketika Bapak sedang mengajar terutama di masa pandemi ini, Bapak? Baik. Metode ya. Relatif sebenarnya kalau soal metode tergantung di mana kita memberikan pengajaran. Kalau memang kita di sebuah university atau misalnya di fakultas bahasa asing, mungkin akan lebih ke grammar lah, ke tata bahasa lah gitu kan ya. Nah kebetulan kalau di Hotel Akademi Cianjur sendiri, grammar kita jadikan nomor 2, dan yang pertama adalah kita mengedepankan tentang conversation. Kenapa conversation? Karena kita di sini ingin menstimulasi dulu para siswa supaya mereka lebih berani dulu untuk berbicara bahasa Inggris. Karena kita berpikir di sini, kalaupun mereka bisa berbahasa Inggris tapi tidak ada keberanian untuk berbicara, ataupun mungkin gitu kan ya, kalau mungkin ada orang asing, mereka akan sedikit menutup diri. Itulah memang sifat-sifat kita orang timur ketika berhadapan dengan orang luar, terutama orang western gitu kan, mereka agak menjaga jarak, pengen sekali ngobrol, tapi kadang-kadang tidak ada keberanian, padahal mereka bisa berbahasa Inggris. Nah itu, kalau di lembaga kami sendiri adalah kita ingin menerapkan kepercayaan diri dulu bahwa mereka bisa berbahasa Inggris. Ya, secara tidak sadar sebenarnya saya
memberikan penekanan dan juga meyakinkan mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak susah sebenarnya. Mereka sudah bisa berbicara bahasa Inggris, cuman tidak sadar kalau mereka tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Otomatis kan kalau mau bicara bahasa Inggris, kita kan harus punya tata bahasa atau misalnya ada kosakata, vocabulary. Secara tidak sadar atau tidak mereka ketahui, sebenarnya banyak sekali vocab yang sudah mereka kuasai. Contohnya adalah dalam cellphone ini, gitu ya. Mereka sudah mahir sekali bagaimana cara mengirim pesan itu apa bahasa Inggrisnya. Cara menghapus pesan itu apa. Ini sendiri apa nih? Oh, itu handphone. Handphone itu kan sudah bahasa Inggris. Kadang-kadang yaitu tadi hanya butuh encourage dan keyakinan saja meyakinkan mereka bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya mudah dipahami dan mudah dipelajari. Itu kira-kira. Baik, lalu menurut Bapak, kapan waktu belajar yang paling efektif yang dapat diterapkan oleh para pelajar setiap harinya? Setiap hari ya, oleh para pelajar. Baik, bahasa Inggris itu berbeda dengan pelajaran eksak. Kalau pelajaran eksak kita harus sendirian, buku, kalkulator, pensil dan segala macam, dan harus sendirian. Tapi kalau metode belajar bahasa Inggris itu berbeda sekali dengan eksak. Belajar bahasa Inggris itu lebih baik dengan banyak orang. Alasannya kenapa? Karena misalnya nih, dari 7 orang atau dari 5 orang, belum tentu ada yang bisa satu vocabulary. Jadi ketika tidak ada satu orang yang tidak tahu vocab, yang lain bisa saling mengingatkan atau memberitahu. Nah, minimal misalnya begini, metode yang kita terapkan di sini adalah setiap hari mahasiswa di sini harus menghafalkan 20 sampai 50 kosakata. Gitu ya. Nah, nanti dari 50 kosakata ini dia bisa mempelajari berapa? Dia bisa mengingat berapa? Gitu kan ya. Nah, kalau dalam suatu kelompok misalnya yang dipelajari hanya 10 saja yang bisa diingat, sekarang dikalikan dengan 5 orang berarti sehari sudah 50 kata. Dikalikan sebulan sudah berapa kata. Dan itu saya pikir dalam 3 bulan pun semua orang pasti bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Gitu ya. Baik Bapak, lalu untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak bagi pembelajaran saat ini, terlebih dalam situasi pandemi? Baik, harapan saya di situasi pandemik seperti ini, untuk pembelajaran bahasa Inggris, memang seperti yang saya bilang tadi, kalau secara daring sedikit kurang efektif. Tapi minimal sekarang sih pemerintah sudah memberikan kelonggaran, alhamdulillah. Jadi ada sistem tatap muka dengan 50% siswa gitu kan ya. Nah, dengan 50% siswa ini mudah-mudahan sih semua pengajar baik itu di lembaga ataupun di sekolah yang lain ataupun di universitas yang lain bisa memanfaatkan seperti ini gitu kan ya. Nah, satu lagi untuk para pelajar atau siswa juga jangan hanya puas dengan pembelajaran di sekolah atau di instansi atau lembaga. Sebenarnya pembelajaran di sekolah itu hanya beberapa jam saja kok, gitu kan ya. Bayangkan dari 24 jam kita hanya belajar bahasa Inggris 2 jam atau 3 jam. Berarti kita punya sisa waktu 21 jam atau mungkin 22 jam. Nah, di waktu sisa itu lebih baik kita bisa encourage yang lain, terutama teman-teman yang lain mungkin bisa belajar bareng. Atau misalnya belajar bahasa Inggris ini lebih enak ketika si pelajar itu sendiri punya hobi. Misalnya dia hobi menyanyi. Coba gunakan lirik-lirik dari lagu ini untuk dipelajari. Lumayan menambah kosakata. Atau senang main games. Mungkin di games juga banyak sih kosakata yang bisa membantu. Ya. Terus juga di film-film juga bisa membantu pembelajaran. Jadi memang harus sedikit ada proaktif juga dari siswanya. Tidak hanya puas belajar di sekolah, tapi juga di rumah, gitu kan ya. Nah, usahakan komunikasi WA misalnya dengan teman-teman pun, ya sedikit-sedikit kita combine lah dengan bahasa Inggris. Siapa tahu itu bisa lebih memperkaya lagi kosakata dari para pelajar itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ayan, kepada Bapak Ana yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mungkin dicukupkan sekian untuk kali ini.
Terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong, foto dulu dong.